Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Nugget 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing melanjutkan nasihat-nasihat trader investor kelas dunia episode ketiga. Namun demikian, sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat-sahabat trader yang menanyakan grup WA, kemudian yang menanyakan live trade saya, dan yang ingin berdiskusi dengan saya secara private, silahkan add WA di description ya. Baiklah, untuk nasihat selanjutnya sahabat trader, ini yang nomor 7 ya. Kalau tidak salah, tapi saya yakin nomor 7 ya. Ini adalah John Mack. Ini adalah Morgan Stanley CEO ya. Ini nasihatnya begini. Salah satu kriteria kritis yang saya gunakan dalam menilai perdagangan saya adalah kemampuan mereka untuk mengambil kerugian. Ya, jika tidak bisa mengambil kerugian, mereka tidak bisa berdagang. Artinya, bagi dia bahwa dengan mengetahui cara mereka untuk mengambil kerugian, maka dipastikan bahwa seseorang trader ini akan bisa berdagang. Nah, inilah mungkin sedikit sederhana tetapi cukup masuk akal. Saya juga berpikir bahwa setiap trader, kalau kita bisa memplanningkan atau membuat resiko sekecil mungkin, ini baru yang dinamakan sebagai seorang trader. Nah, sebuah nasihat yang sering didengar dan banyak yang setuju tentunya dengan hal ini. Namun sayangnya entah kenapa para praktisi sering melupakan hal ini ya. Memang benar, loss itu memang menyakitkan. Namun jika Anda tidak dapat menerima loss seperti kata John Mack ya, maka Anda tidak bisa trading atau tidak bisa berdagang. Loss adalah bagian dari perjalanan trading. Ibarat Anda perjalanan karir seorang pemain sepak bola, cedera adalah bagian dari perjalanan karir mereka. Itu kata dia, kata John Mack ya. Jika mereka tidak bisa menerima kalau mereka akan mendapatkan cedera, lebih baik mereka tidak usah menjadi atlet sepak bola. Dan bila saat cedera datang mereka langsung menyerah, karir mereka saya pastikan akan langsung hilang ditelan ambisi para atlet lain tentunya. Nah, ini nasihat sederhana tapi cukup mengena. Ini juga saya pakai sebagai inspirasi untuk melakukan perjalanan trading saya sampai saat ini ya. Kemudian yang nomor 8 ini adalah Mark Douglas. Ini adalah ahli psikologis trading. Nasihatnya begini. Terimalah kerugian tanpa rasa bersalah, marah, malu, atau menghukum diri sendiri. Nah, hal ini sangatlah sulit dilakukan ya. Nasihat Mark Douglas yang menyarankan kita untuk tidak bereaksi berlebihan saat loss memang hal yang sangat berat. Namun bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Terkadang trader menyiapkan diri mereka untuk rela loss pada tahapan-tahapan tertentu tentunya. Ini dikarenakan mereka biasanya sadar jika seorang trader ya kebakaran jenggot hanya loss, maka nasib account trading tersebut akan menuju kehancuran, cepat atau lambat. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Akibat dari reaksi yang berlebihan membuat perasaan ya Anda mengambil alih kontrol pikiran Anda, akhirnya emosi yang berjalan. Saat Anda selama ini objektif seakan sirna dalam waktu singkat. Nah, ini kadang-kadang emosi ini mengalahkan apa yang sebenarnya kita sudah
benar-benar rencanakan ya. Anda akan melakukan aksi balas dendam di luar rule trading Anda tentunya. Anda menaikkan besarnya lot tanpa memperhitungkan perhitungan, maksud saya secara objektif. Dan akhirnya Anda tidak lebih dari seorang pejudi yang termakan rasa penasaran ya. Kadang-kadang saya akui sendiri bahwa hal ini memang pernah terjadi pada saya ya. Kadang-kadang masih itu ikut terlibat. Nah ini memang sulit, tapi saya kira kalau kita cepat harus berpikir yang logis seperti tadi, ya kita akan berjalan. Kemudian nomor 9, sahabat trader, ini nasihat dari Stephen Cohn ya. Nasihatnya adalah Anda tidak dapat mengontrol ya apa yang dilakukan pasar, tetapi Anda dapat mengontrol ya reaksi Anda terhadap pasar. Anda bisa memeriksa apa yang Anda lakukan sepanjang waktu tentunya. Itulah yang dimaksud dengan perdagangan. Nah, apa yang tidak bisa Anda kendalikan ya, pergerakan harga pasar tentunya. Tapi Stephen Cohn memberikan petuah yang tak lekang oleh waktu ya. Anda dapat mengendalikan reaksi Anda apapun yang market lakukan. Sebaiknya reaksi apa yang harus kita lakukan saat loss ya. Tetap tenang ya, tetap santai, rileks ya. Selama Anda sudah menguji trading plan Anda, mulailah tetap pada tujuan akhir Anda. Saat loss mulai datang tentunya beruntun, walaupun sudah walaupun sudah melakukan aktivitas trading Anda sesuai rencana Anda tetap harus melakukannya tentunya. Karena dari penelitian Anda, trading plan Anda akan memberikan reward yang wajar pada akhirnya. Mulailah dari akhir. Nah, yang nomor 10 ini adalah Trader Jack. Jadi nasihatnya begini, jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, ya tidak melakukan apapun lebih baik daripada melakukan apa yang Anda tahu, ya. Sebuah nasihat sederhana yang dapat merubah hasil trading Anda, ini tentunya lebih baik tidak melakukan apa-apa jika Anda sedang ragu-ragu atau tidak mengerti jalannya market. Dan tentunya hasilnya Anda akan menyelamatkan diri dari kerugian besar. Rekomendasi ini diberikan khususnya untuk para trader yang seakan kecanduan pada trading tentunya. Nah, sahabat trader, yang nomor 11 ini tentunya Anda sudah tidak asing lagi ya. Richard Dennis ya. Nasihatnya adalah kuncinya adalah konsistensi dan disiplin. Hampir semua orang dapat membuat daftar aturan yang 80% mungkin sebaik yang kami ajarkan. Jadi Richard Dennis ini mengiyakan kalau kadang-kadang memang aturannya lebih baik daripada dirinya sendiri, tapi orang lain lebih baik. Apa yang tidak bisa mereka lakukan adalah memberi kepercayaan diri untuk tetap berpegang pada aturan itu, bahkan ketika keadaan menjadi buruk. Ya, perkataan Richard Dennis ini sudah terbukti pada eksperimen yang beliau lakukan saat memberikan trading rule kepada 13 orang yang disebut turtle. Pada eksperimennya, yang dimana anggotanya adalah para pemula atau awam dalam dunia trading, diberikan rule yang jelas dan diberikan dana untuk ditradingkan. Hasilnya adalah saat mereka melakukan secara konsisten dan disiplin, mereka dapat mengalahkan hasil beberapa profesional di Wall Street tentunya. Ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Trading plan hanyalah sebuah rencana dan akan menjadi tidak berguna jika tidak diaplikasikan sama saja dengan diet Anda ya, menu diet Anda ya. Seluruh catatan makanan sehat, rendah kalori, Anda tidak akan menunjukkan hasil jika Anda melakukannya tanpa komitmen, konsistensi, dan disiplin. Ini yang nomor 12, pernah saya ulas mengenai profilnya ya, Jesse Livermore ya. Ini nasihatnya adalah, pasar tidak pernah salah, opini yang seringkali salah. Nasihat paling terakhir yang sangat pendek namun mutlak, market tidak pernah salah walaupun Anda sudah menguji sistem trading Anda. Tetap
ada yang namanya resiko muncul kapanpun waktunya. Saat Anda melakukan trading tentunya sahabat trader. Nah, melakukan trading plan dengan konsisten namun masih saja ada kerugian dan terkadang juga beruntun, terimalah bahwa market tidak pernah salah. Jika Anda menjadi ragu dan mendengar opini orang lain, ingatlah nasihat Jesse Livermore yang pernah jatuh bangun dalam dunia investasi. Opini seringkali salah, jadi saat trading plan ya, Anda menemui kesalahan, ingatlah bagian risk yang terjadi. Tidak ada 100% prediksi benar. Dan ingatlah kembali nasihat George Soros, berapapun uang Anda yang habis ya saat salah, ingatlah tentang hal tersebut. Sahabat trader, itu cuplikan-cuplikan nasihat dari para trader terkenal atau kelas dunia, sahabat trader. Mudah-mudahan bisa dijadikan pedoman atau inspirasi untuk menjadi trading kita lebih baik. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.